Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Meliana, NPM 201101010121 dari kelas D semester 5 Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai adab berhias. Apa sih berhias itu? Berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyanu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana ataupun yang lain yang dapat memperindah diri pemakainya. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Untuk itu, sebagai umat Islam harus berusaha supaya dapat menjaga keindahan. Kemudian, bentuk-bentuk adab dalam berhias. Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain: yang pertama, niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya, segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dalam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Kemudian yang ketiga, dilarang berhias menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatuhan dengan memperhatikan jenis kelaminnya. Kemudian yang terakhir, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun ria. Selanjutnya, nilai positif adab berhias. Seorang muslim atau muslimah yang berhias sesuai dengan ketentuan Islam, maka sesungguhnya telah menegaskan jati dirinya sebagai mukmin ataupun muslim. Seorang yang berhias secara alami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum. Sehingga apa yang dilakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya. Selanjutnya, membiasakan adab berhias. Sejak awal agama Islam telah menanamkan kesadaran akan kewajiban pemeluknya untuk menjaga sopan santun dan kaitannya dengan berhias, ataupun berdandan dengan cara menentukan bahan, bentuk, ukuran, dan batas aurat yang harus dijaga. Islam memerintahkan berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam pengertian bahwa perhiasan tersebut dapat memenuhi hajat tujuan berhias, yaitu mempercantik atau memperelok diri dengan berdandan yang baik dan indah. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebihan. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Kemudian, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat. Selanjutnya, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Kemudian, pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Selanjutnya, tato dan mengikir gigi. Dan yang terakhir, menipiskan alis dan menyambung rambut. Karena itu, setiap pribadi muslim haruslah membiasakan diri untuk berpenampilan yang baik, bagus,
indah, dan meyakinkan. Tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tetapi tetap sederhana dan penuh kebersahajaan sebagai wujud konsistensi terhadap ajaran Islam. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai adab berhias. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.